Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan host kalian Fauzi Cahyama Ramadan di sini. Dan kalau kita ngomongin soal cita-cita nih ya, biasanya kan anak kecil tuh suka punya cita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, ada yang pengen jadi pilot, wah pokoknya macam-macam tuh. Nah kita di kesempatan kali ini kedatangan salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Balikpapan tentunya yang sudah jadi pilot. Waduh, kenalin nih di sebelah saya sudah ada Bang Prima. Assalamualaikum Bang Prima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar nih, pilot atau pilot nih? Pilot, Enaknya nih. pilot kali ya. Kalau Pilot. Indonesia pilot. Oke, pilot. Kalau luar pilot ya. Oke, oke. Yang enaknya aja, oke. Oke, kita pilot ya berarti. Pilot aja pilot. Cause we are Indonesia. Ini Oke. ngomongnya pakai bahasa Inggris, coy. Oke, pilot. Apa kabar Bang Prima? Alhamdulillah baik. Ya ini jujur nanya kabar karena Iya. lama banget nggak ketemu. Lama-lama. Saya gitu udah ya. kayaknya hampir 6 tahun. 6 tahun nggak ke Semansa lagi ya. 6 tahun nggak Semansa. Banyak-banyak perubahan di Semansa sih, tapi perubahannya bagus lah, signifikan lah. Bangunan-bangunannya makin bagus mungkin. Alhamdulillah. Iya, sekarang bayarannya mungkin makin banyak kali ya. Amin. Kalau dulu kayak masih ya bisa lah. Kalau sekarang mungkin lebih ini. Gimana? Oh berarti banyak yang berubah nih ya ketika Banyak, Bang Prima hari banyak. ini kesini lagi. Banyak, terutama kayaknya sekarang apalagi COVID ya. COVID Bener jadi nggak banyak lihat aktivitas anak-anak sekarang ya. Mungkin kalau dulu aktivitasnya jam Balikpapan jam 11:30 ya udah mau istirahat siang, Iya, itu kan biasa 12. pada main bola di depan gitu Iya, kan iya. ya. Mungkin ya itu nggak bisa dilihat sekarang karena COVID ya. Tapi emang tadi ada lihat samping-samping ada teralis-teralis. Kayaknya untuk hindarin kena pot. Dulu kalau kena pot emang Kalau ada yang dulu, suka marah iya. dulu. Kalau sekarang mungkin sudah nggak pernah kena pot lagi. Main bola udah sampai ke ruang Iya. guru masuk udah Iya. dah. Stop Cuman tuh dulu pasti main bolanya bola. bola plastik, sekarang Oh nggak iya, tahu bener, masih. bola plastik. Masih Masih kayaknya ya. bukan bola karet ya. Kayak anak futsal aja tuh kalau Oh, sore futsal ya, pakai bola futsal. karet ya. Oke nih Bang. Jadi tadi Bang Prima udah ada banyak ternyata yang berubah Iya. gitu kan dari Semansa. Nah, kalau misalkan saya pengen tahu nih Bang Prima lulusan berapa sih di Semansa? Saya 2013. 2013. Masuk 2010, Masuk 2010. keluarnya 2013 alhamdulillah. Oke. 2013 itu nggak pakai ini ya, zaman-zaman Covid ya, masih lulus murni lah. 20 paket dulu. Oh, dulu. Jadi setiap kelas itu masing-masing orang itu satu paket. Walaupun soal-soalnya itu kadang kita nomor 3, dia nomor 7. Oke, Jadi oke. kayak nomor 3 gue gini nih apa nih gitu kan. Itu dulu, tapi itu zaman-zaman jahiliyah lah. Oke. Sama 20 paket. Kayak seru ya gitu. Oke, nah dulu zaman SMA-nya Bang Prima berarti kepala sekolahnya siapa tuh? Pas sekolah Masih itu inget ada nggak? dua, Masih inget nggak? ada dua. Oh, Dulu sempat dua ganti, kali ya? sempat ganti. Oke. Dulu almarhum rahimahullah Pak Muslih ya, Pak Pak Muslih. Muslih. Terus Pak Imam. Yang terakhir mungkin sama sih Pak Pak Imam Imam. ya. Udah Imam. ganti. Oh, udah ganti lagi? Baru aja. Oh. Baru tahun ini ya? Januari ya? Oh iya. Iya, Berganti pokoknya kayak baru Pak ganti. Imam sih kayaknya sih emang ini ya, saya lihat jiwa karismanya sebagai kepala sekolah pada saat itu walaupun sempat sedikit di belakang tapi kayak kerasa sih. Soalnya ya bukan berarti membandingkan sama yang kepala sekolah sebelumnya, cuman dalam artian dari semansanya sendiri kelihatan juga perubahannya gitu. Waktu Oke. pas Imam lebih disiplin segala macam itu sih kelihatan sih di situ. Oke, berarti udah berapa tahun nih Bang Prima jadi pilot? Kalau Hitungannya. jadi ini yang orang biasa pengetahuan umumnya itu sebenarnya ketika kita latihan pilot itu yang saya bilang ketika kita jadi student di sekolah pilot itu, Iya. ketika kita diujikan namanya private pilot license PPL ya, private pilot license, itu kita udah officially jadi pilot. Oh. Cuman pilot bagi diri sendiri, kita nggak Oke, boleh oke. bawa penumpang, bawa Oh, iya, kargo, bawa yang berbayar kita nggak boleh. Itu kita nggak legal buat itu semua. Tapi masuk ke maskapainya saya dari tahun 2016 training, 2017 rilis officially, artinya dari kantor boleh untuk bawa pesawat sebagai seorang as a co-pilot. Jadi mendampingi si kapten utama ini, pilot utamanya nih, saya cadangannya, Oke. backup. Tapi sebenarnya bukan backup dalam artian dia yang kerja utama tuh saya, cuman ini saling Oke. membantu, namanya saling membantu. Jadi ada namanya kita itu saling bekerja sama dalam penerbangan. Karena kan bawa pesawat ini nyawa yang dibawa banyak kan, Banyak, yang kita bawa ini alat yang canggih, instrumen segala macam, nggak mungkin mungkin seorang sendiri untuk itu semua, untuk mengerjakan semua. Cuman kami ketentuannya untuk safety juga bisa dia haruskan ada dua lah, minimal dua. Jadi ya itu 2017 kalau officially bawa penumpang dari 2017, tapi kalau misalnya ya tadi private pilot license buat pilot jadi pilot sendiri berarti dari tahun 2014, karena saya lulus 2013 saya start program sekolah
penerbang. Yep. Saya lulus juga 2014 akhir Desember, tapi wisudanya di Januari 15. Jadi hampir nggak nyampe setahun sebenarnya waktu itu ya. Cepat singkat, makanya saya bilang kursus kilat ya, kayak D1 mungkin lah, D1 Oke. Berarti ini ya termasuk apa ya? Langsung gitu berarti. langsung. Makanya saya bilang kayak kuliah saya nggak tahu mau masuk apa, jurusan apa, terus saya juga bingung nanti gimana. Iya. Akhirnya saya ngambil yang fast tracknya aja gitu. Jadi pilot. Jadi pilot. Nah, Oke. gitu. Terus oke, tadi unik sih, ini juga pertanyaan dari saya sendiri kan, Iya. Bang ya. Karena kan tentunya buat nerbangkan pesawat tuh kan, itu kan tanggung jawabnya gede banget tuh. Iya benar. Nah, sebenarnya apa sih peran dari adanya pilot sama co-pilot gitu kan? Co-pilot, pilot ya bahasanya. Nggak apa-apa deh, bebas pilot co-pilot, pilot co-pilot Iya. gitu. Intinya Apakah gini. harus ada dua itu juga sebenarnya dalam sekali penerbangan? Oke. Sebenarnya ada juga istilah single pilot. Single pilot. Jadi emang regulasinya itu berdasarkan berapa jumlah penumpang yang dibawa dan jenis pesawat apa gitu. Oke. Jadi kalau kita kan yang kita tahu yang masyarakat umum tahu Boeing, Airbus, gitu-gitu kan ya, pesawat-pesawat yang besar gitu kan. Boeing. Itu emang pesawat-pesawat besar, tapi kan kita nggak pernah dengar Pilatus, misalnya kalau kayak Cessna, pesawat kecil, Caravan, yang Susi itu segala macam. Ada beberapa pesawat yang emang cuma satu doang pilotnya gitu. Nah, jadi emang kalau dibilang apakah harus dua, tergantung lagi jenis pesawat dan penumpang, jenis pesawat ya pasti tentang penumpang juga sih ya. Tapi intinya bisa sendirian ya tadi single pilot atau juga harus berdua gitu. Tapi kalau yang umumnya sih buat yang sekarang di Indonesia ya minimal dua Ya pasti. Minimal dua. Oke. Tapi sebenarnya apa sih bedanya gitu Bang? Pilot sama co-pilot. Jadi ini pertanyaan bagus sebenarnya. Jadi kayak membuka wawasan orang. Kadang saya bilang gini, saya ditanya, masnya pilot ya gitu. Ya saya bilang pilot gitu kan. Tapi kadang mereka masih menanyakan sebenarnya tuh pilot sama co-pilot itu beda atau sama, intinya kayak gitu kan. Kalau saya bilang ya pilot, co-pilot ya pilot gitu loh. Jadi kayak ibaratnya guru itu ada yang honorer, ada yang, tapi itu nggak bisa dibandingin ya. Gimana ya? Saya juga agak susah membanding ngasih penjelasannya. Cuman intinya gini. Sebenarnya kalau di kami itu kita bilang PIC atau SIC. Pilot in Command atau kan kalau bisa person in command gitu kan. Ini pilot in command atau person in command atau SIC second in command. Second itu yang kedua. Jadi kalau ibaratnya urutan nih, misalnya kepala rumah tangga ada bapak, kalau bapaknya nggak ada jadi ibu nggak ada kakak pertama. Nah itu. Jadi yang si PIC ini adalah kapten. Kalau saya bilangnya kapten karena mereka udah ketika ini kan saya pakai ini berdua ya. Sebenarnya berdua ini ada artinya juga. Simpelnya ini setiap perusahaan beda-beda, cuman ini menentukan jam terbang juga dan statusnya dia. Biasa yang mentok kan paling banyak 4 itu kapten. Paling banyak. 4 itu paling banyak, itu kapten. Kita panggil dia kapten, makanya kadang suka cap gitu kan. Cap. Itu kapten. Nah, mereka itu yang udah melewati sekian ribu jam terbang, mereka diujikan lagi, lolos, akhirnya mereka jadi kapten. Ketika mereka jadi kapten, dia terbang sama pilot lain yang biasanya lebih di bawah dia jam terbangnya atau dari pesawat itu, jenis pesawat itu dia di bawah itu jam terbangnya. Kayak saya pasti terbang sama yang lebih senior di jam terbang. Nah, makanya saya bilang kalau misalnya di cockpit ya mereka sebagai PIC, saya SIC. Mereka yang memutuskan segala sesuatunya ketika dia in cap atau sesuatu terjadi sama dia, maka saya yang akan memutuskan. Tapi kalau istilah pilot co-pilot itu istilah umum yang agak sulit dijelaskan ya. Kayak ya sama-sama pilot, tapi saya sebagai wakilnya dia. Cuman lebih enak ngomong PIC sama SIC. Cuman orang kan agak risih ya. Apa sih PIC, apa sih SIC? Jadi emang pilot co-pilot, oke kita anggap fair, dia pilot, saya co-pilot, tapi kami sama-sama pilot gitu loh. Tapi sebenarnya sama ya berarti. Sama, bedanya ya tadi dia ngambil keputusan pertama kali yang kan dia paling utama, dimintain pendapat apa segala macam, dia memutuskan pesawat gimana, akan gimana, terjadi malfunction dia akan melakukan apa gitu. Jadi kalau misalnya dia ternyata nggak bisa atau misalnya dia in cap yang saya bilang tadi, ya akhirnya saya memutuskan. Walaupun saya bisa saling sharing, misalnya dia oke, kita punya masalah di engine nomor 1 nih, kayak gini, kamu setuju nggak? Misalnya dia tanya saya gitu kan, kita harus balik nih, soalnya kita nggak bisa nyampe sana segala macam. Saya bisa ngasih saran, mohon maaf Cap, di belakang bandaranya misalnya bandaranya pendek, misalnya gitu. Kalau satu engine doang, saya takutnya kita nggak bisa landing atau misalnya cuacanya buruk banget Cap.
nggak bisa kelihatan tadi take off gini-gini, mending kita cari alternatif lebih dekat. Misalnya kita nggak bandara tujuan tapi bandara pertengahan itu misalnya ada gitu dan bandaranya cukup bagus, mending kita ke sana aja gimana Cap. Nah saya juga bisa kontribusi buat nyampaikan, cuman tetap beliau yang memutuskan. Kalau dia bilang keputusan pertama kali. dia bilang nggak bisa, kita kalau ke sana nanti kita gini balik, ya udah saya mau Ikut. gimana, iya mau nggak mau gitu. Tapi ya pasti harus wise lah, harus bijak kalau ngambil ngambil keputusan itu gitu. Iya. Karena saya juga pernah baca artikel sih Bang. Enggak, ini entah lupa artikel atau apa, itu juga pernah dulu kejadian gitu kan. Ada kayak miskom antara pilot sama kopilotnya gitu. Cuman gara-gara tadi ya mungkin karena si pilot atau kaptennya ini itu kan punya jam terbang lebih banyak, dan dia punya hak untuk ngambil kebijakan yang pertama kali kayak tadi keputusannya. Nah terus dia tidak mempertimbangkan masukan dari kopilotnya, akhirnya ada crash di situ. Iya benar. Bisa jadi kayak gitu mungkin ya juga ya. Ternyata. Banyak kalau nonton di Aircraft Investigation ya. Saya lupa Aircraft lupa depan kamera jadi ini ya, jadi linglung. Intinya kalau banyak kejadian emang itu makanya dibutuhkan CRM, Crew Resource Management. Jadi emang kita bagaimana kan ini pilot dan kata kita balik lagi orang umum ngomong lah, pilot dan co-pilot lah ya. Saya anggap diri saya co-pilot. Si pilot ini kita kan nggak tahu dia asalnya dari mana, latar belakang budaya, latar belakang bahasa. Kan kita bisa aja terbang sama orang bule kan. Iya. Kadang kita terbang sama orang, kita tahu lah budaya kita ke Timur Tengahan. Artinya kita mau Cap izin ya, saya mau makan, Cap izin gini-gini ya. Mungkin orang bule kita izin, apaan sih lu izin? Ya udah makan aja gini-gitu kan. Nah, itu yang membuat adanya CRM ini, Crew Resource Management, itu yang akhirnya menghubungkan antara pilot dan co-pilot ini supaya nggak terjadi crash. Artinya nggak jadi salah bahasa, nggak jadi salah persepsi. Bener. Intinya jalanin aja SOP, perusahaan seperti ini gini sampaikan dengan baik, intinya kayak gini, insya Allah sih aman aja. Tapi kalau misalnya kita juga kadang misalnya nih kita orang Indonesia kan nggak enakan, misalnya kaptennya terbang nih disuruh tower heading ke 030 karena di depan misalnya ada traffic. Nah misalnya kaptennya nggak dengar nih misalnya, atau mungkin keterbatasan bahasa kan, orang luar itu juga belum tentu jago bahasa Inggris ya, karena ada beberapa negara yang mereka bukan bahasa ibunya bahasa Inggris, kayak bahasa Latin, kayak misalnya Amerika Latin itu kan mungkin saya nggak tahu juga, mungkin bahasa Latin namanya Spanyol atau apalah segala macam. Akhirnya Portugis gitu, bahasa gitu. Akhirnya mereka mungkin nggak begitu dengar dan nggak begitu mengerti dengan instruksi dari tower. Kita sebagai orang Indonesia kadang ke Timur Tengahan, Cap izin mau ngomong 030 itu kayak iya, mungkin kita juga terbatas bahasa kan, mungkin ada bahasa Cap bingung kan, Cap itu kayak gitu nggak ngerti kan, jadi pesawat udah depan nabrak gitu kan. Jadi emang salah satu bahasa Inggris harus fundamental lah, yang ibaratnya yang biasa dipakai sehari-hari dalam penerbangan. Terus ya tadi kita harus jangan ragu-ragu, namanya kalau emang instruksi kita ini segala macam. Kalau pengalaman dulu ingat banget nih, yang sekarang nih bagi teman-teman yang nonton nih terutama, hal sepele bisa jadi besar, salah satunya layangan. Kemarin baru kejadian kan Citylink layangan, dia nabrak layangan ya segala macam. Saya pernah dulu kejadian dulu saya waktu terbang di saya kan sekolahnya di BIFA ya, Bali International Flight Academy. Itu dia punya beberapa home base, bukan home base sih, beberapa base yang ibaratnya kita terbang pindah-pindah gitu, nggak mesti di Bali itu. Di Bali pun kita bukan di Bali yang Denpasar ya, kita di Desa Grogak namanya, di Banyuwangi Utara lah itu. Nah ada juga kita terbang di Banyuwangi. Pada saat di Banyuwangi, nah Banyuwangi itu Jawa Timur lagi, timur utara lah, itu nyebrang kapal itu langsung Bali itu emang daerahnya itu sebenarnya kental akan budaya. Nah mereka itu salah satu budayanya itu ya layangan itu. Jadi layangan mereka tuh nggak kayak layangan kita lah, di bawah layangan senar tipis, nilon. Iya, dia tuh yang gede-gede, dan dia ditaruh malam sampai malam, dan ada lampunya. Iya, jadi dan benangnya tuh gede-gede lah, kayak kabel-kabel ini mungkin ya. Dan itu terbangnya tinggi, terus biasa dipasang lampu kalau malam kelihatan. Nah waktu training dulu kejadiannya itu kan kita pesawat Cessna itu biasanya kalau latihan itu 3.000 kalau buat latihan manuver. Tapi kalau misalnya terbang ke daerah yang agak jauh bisa di atas 3.000, biasa 7.000 atau maksimal 10.000 lah pressurized kan. Nah ketika terbang 3.000 itu seingat saya dulu waktu itu bawa 2 orang, 3 person on board. Jadi saya sama 2 orang, 1 instruktur, 1 kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini emang dampingin si instruktur ini lagi kayak mau dilihat, karena dia baru jadi instruktur di tempat saya gitu kan. Nah waktu itu saya terbang jadi bertiga waktu pas daerah Banyuwangi lah ya. Banyuwangi itu ada beberapa daerah gitu yang saya lupa namanya. Intinya saya kayak ngeliat layangan nih, misalnya nih saya hadap depan nih, layangan itu kayak ada di sebelah kanan saya gitu.
Tapi saya udah punya feeling ini pasti ada benangnya nih. Karena Iya. layangan tuh gini nih. Iya, Pasti iya. benangnya dari sana kan. Lebih tinggi dari pesawat itu. Nah, jadi kayak benangnya pasti dari sana. Saya tuh penasaran gitu kan, pengen nyari benangnya di mana gitu kan. Saya lagi pesawatnya kan, layangan nih bahaya, harus menghindar kan karena yang takut benangnya. Nah, waktu itu Iya, kan iya. latihan single engine, pesawatnya tuh single engine. Ada single engine sama multi engine. Yang jelas multi itu lebih dari satu engine. Kalau single Iya. engine cuma satu. Jadi kalau mati mesin, ada penurunan mesin dia nggak ada Nggak ada backup. cadangan, nggak ada Iya, backup nggak ada ya. backupnya. Akhirnya si pesawat saya itu pesawat Cessna 172 waktu itu ya. Saya lagi nyari itu, fokus nyari. Saya udah bilang, dulu si saya kan Cap, ada layangan nih Cap. Wih, cari benangnya. Set. Pas pokoknya kayak lagi nyari-nyari, tiba-tiba pas ngeliat ke samping, pas sayap kirinya itu pas udah nyamber benang. Oh, udah kena. Terus iya, jadi kayak mutus Wow. gitu kan. Wah, saya langsung deg-degan gitu kan. Karena apa? Pada saat itu kan engine di depan ya. Jadi pesawat itu kayak mobil lah, mobil engine-nya kan di depan. Iya, iya. Kalau yang pesawat besar kan engine-nya di Di samping belakang samping. gitu kan gitu. Takutnya itu ada benang yang masuk. Karena kan Iya, propernya bener depan. sih, bener sih. Benang yang ngikat, apalagi ini benangnya tebal-tebal kan, saya bilang Iya, bukan iya. benang tipis nilon gitu kan. Takutnya ngikat Wah. masuk ke mesin. Kejadiannya akhirnya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nggak berapa lama teman saya juga kejadian, dia nabrak pas di final. Untung kena sayapnya belakang, jadi ada elevator gitu ya, elevator yang buat naikin pesawat. Buat saat itu kan di Oh. belakang gini dia fungsinya. Nah itu nabrak, jadi sepanjang dia landing itu benangnya masih ngikut, panjang banget, mungkin ada kali 15 meter lebih lah, atau saya lupa, mungkin ya namanya main 15 meter mah pendek kalau bagi mereka ya, pokoknya panjang banget, 100 meter mungkin ya, saya lupa. Pasti, Jadi pasti. 100 meter panjang sih, 100, ya pokoknya 100 meter lah kayak kurang lebih, jadi kayak ngalir ke belakang gitu. Nah itu bahaya, takutnya kalau ada pesawat yang akhirnya mereka harus clear dulu, si teman saya harus keluar dulu, benangnya digulung dulu baru yang lain boleh Baru landing. landing, Kalau iya, nggak Bang. kayak gitu takutnya pas, Sangkut iya kan soalnya lagi. bisa kan kita ganti-gantian kan namanya flying school, ini udah take off masuk, atau ini parkir masuk, ini nggak sampai parkir, gulung dulu aman. Itu yang bahaya. Sekarang makanya hati-hati teman-teman yang main layangan, fokusnya apalagi daerah-daerah final area Iya, bandara atau take off bandara itu kalau bisa sih dihindari lah kayak gitu, karena hanya masalah layangan mungkin 1.500 atau nggak tahu sekarang harga benang 10.000 kali ya. Iya, iya. Itu bisa mengakibatkan miliaran rupiah. Kalau kita bicara rupiah pasti besar, tapi kalau kita kan bisa bicara manusia kan, jiwa Iya, itu nggak benar, bisa kehilangan dinilai. Iya, nyawa lagi itu yang sih. dia bawa, Kalau ya. apalagi kalau yang penumpangnya orang tua kita, keluarga kita, itu kan nggak Iya, iya. nggak lucu kan gitu. Ternyata bahaya juga. Bahaya, terbangin benar-benar layangan bahaya. di daerah landing Iya. daerah pesawat itu tadi. Saya pernah juga teman, pistol itu sebenarnya nembak jari itu juga bahaya loh. Kita Pistol nembak nembak nih, jari? iya pistol nih, nembak ini bisa mati loh. Mati. Iya. Kok bisa, Bang? Iya, soalnya jarinya di kepala. Jadi mati di bahaya kan. Jadi segala sesuatu itu harus Kirain. dipikirin aja tuh. Ya jokes ya tuh, jok kodian ya. Siap. Habisnya karena buat orang kesehatan tuh kayaknya rada-rada impossible ya kalau kena jari doang ya. Iya, jadi karena Oke. kepala salah. Jadi kita mau break dulu. Oh iya Apa boleh, gimana? karena mau sholat ya. Nah, kita Oke, break dulu. kalau gitu kita break dulu buat sholat zuhur ya. Nah, bawa pesawat paling ngebut sampai gigi berapa? Emang ada giginya, Bang ya? Buat bawa pesawat. Ini pertanyaan Kayak ngajak mobil. ribut nih kayaknya. Pertanyaan ngajak ribut nih.